Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan dengan makan, minum, dan tidur secara teratur. Terapkan protokol kesehatan jika keluar rumah ya. Pada kesempatan kali ini, Histocast akan dipandu oleh saya, yaitu Febri Jayawardana, bisa dipanggil Jai. Histocast kali ini akan membahas sebuah dinasti di salah satu negara yang sangat besar dan terkenal pada era sekarang. Untuk lebih lanjutnya, silakan lihat cuplikan video berikut. Check it out. 자꾸만 밟혀서 그냥 갈 수도 없네요. 이루어질 수도 없는 이 사랑에 내 맘이 너무 아파요. 하루가 가고 밤이 오면 난 온통 당신 생각뿐이죠. 한심스럽고 바보 같은 날 어떻게 해야 좋을까요? 마음이 사랑을 따르니 내가 뭘 할 수 있나요? 이루어질 수도 없는 이 사랑에 내 맘이 너무 아파요. 두비루비루라빠 두비루비루라빠 두비루비루 두비루비루 두비루비루라빠 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 두비루비루 두비루비루 하루가 가고 밤이 오면 난 온통 당신 생각뿐이죠. 한심스럽고 바보 같은 날 어떻게 해야 하나요? 내 아픔이 무뎌져 버릴 날이 언제쯤 내겐 오긴 할까요? 한심스럽고 바보 같은 날 어떻게 하란 말인가요? 달빛이 너무나 좋아서 그냥 갈 수가 없네요. 당신 곁에 잠시 누워 있을게요. 잠시만, 아주 잠시만. 두비루비루라빠 두비루비루라빠 두비루비루 두비루비루 두비루비루라빠 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 두비루비루. Bagaimana? Sudah tahu bukan apa yang akan kita bahas, teman-teman? Yes, kita akan mengupas tuntas mengenai salah satu dinasti di Korea. Lebih khususnya adalah mengupas dinasti terakhir, yaitu dinasti Joseon. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja 3, 2, 1, let's go! Dinasti Joseon adalah dinasti terakhir di Korea yang berkuasa selama 5 abad lebih, yaitu pada tahun 1392 hingga 1897. Dinasti ini didirikan oleh Raja Yi Song-ye yang bergelar sebagai Raja Taejo. Berdirinya dinasti ini ditandai dengan runtuhnya dinasti Goryeo yang telah berkuasa selama 400 tahun lebih. Runtuhnya ini karena sebuah konflik yang terjadi, yaitu salah satu jenderal yang berkuasa saat itu bernama Jenderal Yi Song-ye yang nantinya sebagai pendiri dinasti Joseon ini melakukan kudeta.
Dinasti Goryeo yang saat itu dipimpin oleh Raja Wu memerintahkan untuk menyerang dinasti Ming dari Cina karena ada kesepakatan yang tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, sang raja memerintahkan Jenderal Yi untuk menginvasi dinasti Ming. Akan tetapi, di tengah perjalanan, pasukan yang dipimpin Yi ini malah berbalik, menyerang pusat kota, dan terjadilah kudeta pada tahun 1388. Pasukan yang dipimpin oleh Yi diperintahkan untuk menangkap sang raja. Mendengar berita tersebut, sang raja akhirnya mengutus seorang jenderal yang bernama Zhou Yang yang merupakan salah satu jenderal terbaiknya selain Jenderal Yi. Ia diperintahkan untuk melawan pasukan Yi. Pasukan Yi yang terdesak mulai mundur. Setelah itu berperang kembali melawan pasukan Zhou yang akhirnya berhasil menang dan mengambil alih Gaesong atau ibu kota Goryeo pada tahun 1388 di bulan Juni. Jenderal Zhou yang kalah akhirnya ditangkap, setelah itu diasingkan. Menyusul Raja Wu yang ditangkap dan diasingkan juga ke Pulau Gangwa, kemudian digantikan putranya yang bernama Chang. Oke, Rek, berikut merupakan pohon tahta pada dinasti Joseon. Dinasti Joseon mengalami pergantian raja sebanyak 26 kali sepanjang kekuasaannya, yaitu 5 abad tersebut. Wakepol kan ya. Nah, sekarang coba diteliti satu persatu nama-namanya. Oh iya, Rek, kan mau dibahas ke bagaimana kondisi dalam dinasti tersebut. Terus kondisi masyarakatnya gimana sih, Jai? Oke, berikut merupakan kondisi sosial dan budaya pada masyarakat di zaman dinasti Joseon ini. Menurut tradisi Konfusiusme, kelas di masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan. Dinasti Joseon lebih didominasi oleh golongan cendekiawan bangsawan. Di bawah raja ada golongan Yangban, mereka adalah para birokrat yang mengatur pemerintahan. Kemudian di bawahnya ada yang namanya golongan Chungmin. Mereka adalah golongan orang-orang profesional seperti tenaga medis, dokter, serta ahli bahasa. Di bawahnya lagi ada yang namanya Sangmin atau Yangmin. Nah, mereka adalah golongan orang-orang yang bekerja sebagai petani, pedagang, nelayan, serta pengrajin. Kalau kemarin, golongan terendah pada masa Goryeo sebelumnya adalah Cheonim. Mereka adalah penjual daging, penggali kubur, serta dukun, dan penghibur publik. Pada masyarakat dinasti Joseon ini, 80% dari populasinya didominasi oleh golongan Yangmin atau Sangmin. Nah, sedangkan kondisi ekonomi pada dinasti ini sangat memprihatinkan sekali. Kondisi ekonomi dinasti Joseon saat itu seperti kita ketahui bahwasannya kerajaan atau dinasti yang menerapkan sistem golongan atau kasta akan terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok. Diketahui bahwa golongan yang menguasai perekonomian adalah Sangmin atau Yangmin, yang tadi 80%-nya merupakan masyarakat dari Joseon.
Pada masa dinasti ini juga perkembangan ekonomi sangat berbanding terbalik ya dengan dinasti Goryeo. Jalinannya yang kurang baik dengan perdagangan luar negeri terjadi di dinasti ini, terutama dengan negara Arab dan Tiongkok. Pada masa dinasti Goryeo, jalinan perdagangan sangat baik, ditandai dengan adanya pelabuhan internasional yaitu Pyeongnam. Kurang baiknya jalinan perdagangan tersebut juga berdampak pada hal promosi komoditi pertanian. Akhirnya perdagangan menjadi lebih terbatas. Di dalam masa dinasti ini, raja yang berpengaruh adalah Raja Sukjon. Beliau lahir pada 15 Agustus 1661. Ia sebagai putra mahkota bertugas menggantikan ayahnya. Beliau adalah pemimpin yang otoriter dalam memimpin pemerintahan, sehingga ia mendapat gelar sebagai raja terkuat. Ia cerdas dalam berpolitisi. Sukjon sering mengganti-ganti fraksi yang berkuasa untuk menguatkan otoritas kerajaan. Pada peringatan tersebut, yaitu yang disebut dengan Hwanguk atau pergantian fraksi, fraksi yang kalah disingkirkan seluruhnya dari politik dengan eksekusi dan diasingkan. Walaupun demikian, pergantian itu tidak mempengaruhi populasi umum secara signifikan, dan pemerintahannya dianggap salah satu dari masa kemakmuran di dinasti Joseon. Kemudian disusul kemakmuran dari pemerintahan selanjutnya, yaitu ada di pemerintahan Yeon atau Raja Gyeongjong, Yigyum atau Raja Yeongjo, Yisan atau Raja Jeongjo, dan Yinggong atau Raja Sunjo. Oke rek, dalam dinasti iki yo gak mungkin lah ayam tentrem. Wong hubunganmu ae sing singkat isih pedhot lan akeh konflike. Apa meneh dinasti iki sing sampai 5 abad, jelas banyak konflik di dalamnya. Nah, iki merupakan beberapa konflik yang ada di masa dinasti Joseon. Di awal pemerintahan Joseon, lebih tepatnya setelah pemerintahan dari Yi Song-ye, terjadilah perbuatan kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Yi Bangwon, putra kelima dari istri pertama Raja Seojo. Pada awalnya, Pangeran Yi Bangsuk atau putra dari istri kedua Raja Seojo itu membuat Yi Bangwon merasa disingkirkan secara mentah-mentah. Ia beralasan punya kedudukan menjadi penerus selanjutnya karena berhasil membunuh Raja Gongyang atau Raja dinasti Goryeo dan ikut andil dalam pengangkatan ayahnya sebagai raja pertama. Kemudian, Yi Bangwon mempunyai siasat untuk membunuh saudara-saudaranya itu, anak dari Ratu Siendok, istri kedua dari Raja Tijo, serta membunuh seorang Perdana Menteri, Jeong Donjeon, beserta pengikutnya. Hal ini dikarenakan Yi Bangwon tahu kalau yang menghasut raja untuk menyerahkan tahtanya kepada Yi Bangsuk adalah sang Perdana Menteri. Dan terjadilah pembunuhan yang menewaskan seorang raja yang berkuasa, Yi Bangsuk, dan Perdana Menterinya yang bernama Jeong Dojeon. Akhirnya, Raja Tijo menunjuk putra kedua yaitu Yi Bangwa sebagai raja selanjutnya. Yi Bangwa ialah kakak kandung dari Yi Bangwon. Harapannya setelah menunjuk putranya itu, konflik internal kerajaan akan segera berakhir. Akan tetapi, ambisi dari Yi Bangwon tidak terhenti begitu saja. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai penerus kakaknya. Menanggapi hal itu, Yi Banggan, putra keempat atau kakak dari Bangwon, dengan lantang menolak pernyataan adiknya tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya dua fraksi kerajaan. Yang pertama, fraksi dari Yi Bangwon, dan yang kedua ialah fraksi dari Yi Banggan. Kedua fraksi tersebut saling berebut kekuasaan. Akan tetapi, perselisihan tersebut dimenangkan oleh fraksi Yi Bangwon. Dengan keahliannya yang licik, Yi Bangwon berhasil mengintimidasi sang raja. Tepatnya pada tahun 1400, ketegangan itu menjadi besar. Pada akhirnya, sang raja memerintahkan Yi Banggan beserta pengikutnya untuk mengasingkan diri dari Tosan. Dan tanpa pengetahuan mereka juga,
Mereka dibunuh oleh komplotan dari Yi Bangwon dan diangkatlah Yi Bangwon sebagai raja. Konflik yang kedua ialah invasi Jepang ke Korea yang dilakukan sebanyak 2 kali. Dengan tahun pertama yaitu 1592 dan yang kedua ialah pada tahun 1597. Invasi ini dilancurkan oleh Toyotomi Hideyoshi dengan tujuan menaklukkan semenanjung Korea dan Cina, yang masing-masing dikuasai oleh Joseon dan dinasti Ming, serta gangguan pada armada penyedia kebutuhan Jepang di sepanjang pantai barat dan selatan oleh Angkatan Laut Joseon, memaksa penarikan kembali pasukan Jepang dari Pyongyang dan provinsi utara ke selatan. Konflik ini berakhir pada tahun 1598 saat Jepang menarik kembali pasukan mereka. Kemudian, ada konflik pada pemerintahan Raja Sukjong atau Yi San yang dibagi menjadi beberapa peristiwa. Yang pertama ialah peristiwa Gyeongsin Hwanguk pada tahun 1680. Gyeongsin Hwanguk adalah pemberantasan kekuasaan fraksi yang di saat itu dipegang oleh fraksi selatan yang dipimpin oleh Hungjong. Sukjong mulanya berpihak pada fraksi selatan. Namun pada tahun 1680, Hungjong dituduh berkhianat oleh fraksi barat yang mengakibatkan ia dan Yonghyu dieksekusi yang diikuti oleh pemberantasan dari fraksi selatan. Kemudian ada peristiwa Gisa Hwanguk pada tahun 1689. Peristiwa ini ialah pemberantasan terhadap fraksi Nuron yang ambruk setelah 9 tahun berkuasa. Ketika Sukjon menggulingkan Ratu Inhyeon dan menunjuk selir He dari klan Yang sebagai ratu yang baru. Fraksi Noron atau Barat membuat geram Sukjon ketika mereka menantang pelantikan putra selir Yang sebagai putra mahkota. Fraksi selatan yang mendukung selir Yang dan putranya mendapatkan kekuasaan kembali dan menyingkirkan fraksi barat, lalu mengeksekusi Song Siul sebagai tindakan balas dendam mereka. Kemudian ada peristiwa Gapsul Hwanguk pada tahun 1694. Peristiwa Gapsul Hwanguk adalah pemberantasan kembali kekuasaan fraksi selatan. Fraksi selatan yang merasa di atas angin ini merencanakan pemberantasan terhadap fraksi barat. Namun tanpa mereka duga juga, Sukjon mulai menyesal telah mengasingkan Ratu Inhyeon dan juga menyayangi selir Suk dari klan Choi, yang merupakan sekutu dari Ratu Inhyeon dari fraksi North. Marah dengan usaha fraksi selatan yang memberantas fraksi barat, Sukjon tiba-tiba berbalik memberantas fraksi selatan dan membawa fraksi barat kembali berkuasa. Fraksi selatan tidak pernah pulih dari pukulan ini. Jika Anda melihat beberapa drama, ya, jadi teman-teman kalau melihat beberapa drama dari latar belakang dinasti Joseon di era Sukjon seperti Sun Hwan Skandal, Anda pasti familiar dengan cerita para bangsawan Namin yang dikucilkan atau tidak memiliki pengaruh, bahkan diremehkan. Peristiwa Gapsul Hwanguk adalah alasan mengapa diskriminasi seperti itu dialami oleh para bangsawan. Terlebih lagi, para bangsawan Namin adalah bangsawan awal di Joseon yang memeluk agama Kristen, yang meskipun agama Kristen dilindungi dan tidak diganggu di masa pemerintahan Raja Sukjon dan Gyeongjang. Namun di masa pemerintahan raja-raja setelah Sukjon dan Gyeongjang, penganut Katolik merupakan sasaran pembasmian, termasuk di antaranya adalah bangsawan Katolik dari fraksi Namin. Anggota fraksi Namin, terutama penganut Katolik, hanya merasakan sedikit kelegaan di masa pemerintahan Jeongjo yang toleran dan murah hati, dan di masa pemerintahan Gyeongjang yang terkenal sebagai seorang reformator. Itu pun baru dapat dinikmati oleh penganut Kristen ketika Raja Gojang berhasil mengambil kekuasaan penuh dari sang ayah atau Pangeran Besar Gyeongseon.
Wah, ternyata perjalanan dari dinasti Joseon sangat panjang ya teman-teman. Dan kita sudah berada di penghujung Histocast ini, History Podcast ya. Terima kasih untuk rekan saya Rangga telah memberikan materi tentang dinasti Joseon ini. Sangat menarik untuk dibicarakan. Saya Febri Jayawardana dan rekan saya Rangga pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian yang bertanya bisa meninggalkan di kolom komentar, akan dijawab nantinya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.